Proyek sanitary landfill di tempat pembuangan akhir atau TPA Supiturang rupa-rupanya menjadi perhatian berbagai pihak. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahkan secara khusus menyempatkan meninjau kawasan yang berada di Kecamatan Sukun, Kota Malang sore tadi, Selasa 16 Maret 2021. Ia menyatakan, selain Kota Malang, proyek sanitary landfill juga bakal difungsikan di wilayah Jawa Timur lainnya, yakni di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, dengan sistem ini, pengolahan sampah mulai dari proses 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle akan lebih mudah dilakukan. Dengan begitu, kata dia, pemanfaatan lain dari proyek ini pun juga akan bisa untuk meningkatkan sektor pertanian. Sebab hasil pengolahan sampah ini bisa sebagai pupuk kompos. Bukan tidak mungkin, kata dia, dalam 2 tahun yang akan datang, melalui sistem pengelolaan sampah tersebut juga akan memberikan nilai tambah dengan menjadi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTS. Namun, mantan Menteri Sosial ini juga mengharapkan dengan sanitary landfill, kebiasaan pola hidup bersih di masyarakat akan tetap menjadi bagian yang penting. Bahkan bisa untuk menambah aktivitas anak-anak sekolah, yakni dengan adanya pembelajaran pemilahan sampah, botol, sampah plastik, dan sampah basah lainnya. Dengan begitu, upaya ini bisa menjadikan Kota Malang menjadi pilot project 3R. Salah satunya dengan menjadikan pengelolaan sampah dengan sanitary landfill sebagai edukasi, hingga bisa menjadi referensi pengelolaan sampah untuk daerah lainnya. Kemudian PUPR disiapkan untuk proses reduce, reuse, recycle dari sampah yang ada di Kota Malang, kemudian diolah di sini. Insya Allah nanti sehari bisa mengolah 400 ton sampah. Satu lagi ada di Sidoarjo. Lalu multiplier profitnya menurut saya, kalau tadi teman-teman melihat ada building khusus untuk menyiapkan kompos dari proses sortir yang dilakukan. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan suplai kompos lebih signifikan, kita bisa membayangkan terdekat saja dari Kota Malang, berarti Kabupaten Malang dan Batu bisa makin meningkatkan produk pertanian dengan format organik. Ini sangat sehat dan tentu nilai tambah bagi petani juga makin tinggi. Nah, kalau nanti di Sidoarjo juga seperti ini, sama. Sidoarjo juga daerah selain industri, pertaniannya juga signifikan, sehingga kompos dari proses pengolahan sampahnya bisa digunakan untuk memaksimalkan pupuk organik. Itu salah satunya. Lalu teman-teman bisa melihat bagaimana proses yang kita harapkan bisa memberikan nilai tambah yang rencananya 2 tahun yang akan datang ini bisa menjadi PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi proses ini sudah dimulai dengan menyiapkan ini landfillnya, teman-teman bisa melihat, kemudian bagaimana nanti proses pengolahannya, bagaimana nanti pemisahan untuk menjadi pupuk komposnya dan seterusnya. Harapan kita semua seperti yang disampaikan Pak Wali Kota bahwa pola hidup bersih tetap menjadi bagian penting, tidak membuang sampah sembarangan juga menjadi sangat penting. Dan dari banyak sekolah yang sudah memilah sampah botol, sampah plastik, sampah basah lainnya, itu juga harus berseiring dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan diserah terimakan kepada Kota Malang. Satu nanti insya Allah akan diserah terimakan kepada Pemkab Sidoarjo. Jadi 2 ini akan menjadi piloting bagaimana 3R dalam pengolahan sampah itu bisa kita jadikan referensi bersama supaya masyarakat, menurut saya nanti anak-anak sekolah juga bisa studi edukasi di sini. Bagaimana misalnya pengolahan sampah dengan memberikan multiplier profit tetapi tidak beraroma dan seterusnya. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menambahkan, pengoperasian sanitary landfill akan segera dilakukan apabila tenaga terampilnya telah siap.
di mana saat ini para tenaga yang disiapkan masih menjalani pelatihan khusus. Namun dalam hal ini, Sutiaji juga mengharapkan edukasi pemilahan sampah 3R tetap berjalan di masyarakat, sehingga persoalan sampah di Kota Malang perlahan akan bisa teratasi dengan optimal. Kami daerah yang ditunjuk dan kami memberikan apresiasi dan terima kasih karena beberapa tahun yang lalu kami berpikir ini pengembangannya kemana, karena lahan kita sudah habis. Ada pengembangannya di sana, sudah penlotnya, sudah penentuan lokasi, tapi itu di titik kabupaten. Dengan adanya ini berarti kami berpikir 5 tahun ke depan harus berpikir lagi, karena kapasitas ini adalah untuk 5 tahun ke depan. Adapun tadi karena sudah saya terima dan kami segera laksanakan, kami masih menunggu tenaga-tenaga terampil yang sekarang sudah melalui pelatihan. Anggarannya pun sudah kami alokasikan. Jadi dalam tahun 2021 ini kami sudah alokasikan anggaran itu untuk kegiatan pengoperasionalan di sanitary lab ini. Saya kira gitu ya. Dan insya Allah Kota Malang kemarin kan nanti mohon jenengan juga nyampaikan apa artinya ini ketika edukasi dari masyarakat belum terbangun dengan baik, pemilahan tadi 3R tetap kita keluarkan. Sehingga harapannya di sini sudah tidak lama-lama, jadi begitu ini sudah mana yang sudah dimasukkan di titik-titik tertentu ini sudah bisa dilaksanakan.